Halo, selamat pagi di channel Desi You. Masih panjang yang mau dijelasin dari praktikum kimia yang untuk prodi gizi nanti bisa dipakai buat teknik kimia. Kita tadi saya sebenarnya ya baru jelasin buat larutan PB. Ini video yang keempat, part 4. Masih ada KI, NaOH, HCl, H2SO4, CuSO4, NaOH. Oke, lanjut dulu ya. 3 halaman dikonvert jadi 27. Oke. Di sini tadi sudah selesai yang di sini, saya lanjut ke bawah. Buat larutan Ki 0,1 molar atau kalium iodida. Cara buatnya sama dengan kayak cara yang tadi ya. Dan ini Ki itu padatan. Ya, jadi dari padatan ditambahin dengan aquades, gabung. Ya. Nah, kita bisa pakai aquadesnya yang kita tetapkan atau masa padatan Ki yang kita tetapkan. Silakan, ya. Kalau berdasarkan hitungan yang sudah dibuat, pakai konsep molaritas adalah massa per mr kalikan 1000 per volume pelarut dalam bentuk mili, maka di sini 0,1 molar zat larut bagi mr 166, ini 1000 dibagi 1000, sehingga dapat 16,6 gram. Jadi kalau volume aquadesnya 1 liter, padatan Ki-nya 16,6 gram. Kok saya mendadak jadi ingat video yang tentang buat desinfektannya yang dari apa tuh? Baik Clean ya. Saya jelasin ini juga menghitung molaritas ya, tapi dia dari konsentrasi, dari persen konsentrasi. Gampang, itu juga gampang hitungannya. Oke. Lalu yang satunya saya bisa cepet nih karena tadi sudah menjelaskan di video part 3-nya. Yang satunya saya mau setting padatannya. Ya. Oh, kok NaOH? Ini kan Ki. Oh, ini nggak saya jelaskan kayak yang atas sebelah ya. Mohon maaf ya. Udah telanjur nih. Jadi yang satunya belum saya jelaskan ya. Misalnya saya mau setting, ini kan saya setting 1 liter ya. Sekarang di sini mau saya setting 20 gram aja ya. 20 gramnya Ki. Berarti saya tinggal ngali aja ya. Berarti kan di sini 0,1 kali 166 kali 1000 dibagi 2 sorry. Kebalik ya. Ini 166. Berarti saya tinggal saya buat ini dulu ya. 0,1 sama dengan ini 20 gram dibagi 166 kalikan 1000 dibagi volumenya. Oke. Berarti tinggal 20 kalikan 1000 dibagi 0,1 jeng dikali 166. Jadi kalau kita buat 20 gramnya padatan Ki, nanti butuh aquadesnya 1204,8192 ml. Gimana caranya, Bu? Wah, ya gampang toh yo. Ini tulis 0,1 molar, ini tulis 20 gram, ini tulis 166, ini tulis 1000, yang ini volume aquades dalam bentuk mililiter. Jadi nanti kan dikalikan ini dulu, 20 kalikan 1000 dibagi 0,1 dikalikan 166. Nanti dapat volume aquadesnya 1204,8192 ml. Oke. Cara ngebuatnya sama ya kayak yang tadi ya, nggak saya jelasin lagi ya. Nanti udah kayak nasi padang lagi saya ya. Oke, sekarang saya mau buat larutan NaOH, natrium hidroksida 1 molar. Nah, ini sama patokannya kayak tadi. Saya mau buat 1 molar, dia dalam 1 liter. Berarti yang jadi patokan aquadesnya. Dengan formula yang sama, jadi saya buat di sini ya. 1 molar zat larutnya nggak tahu dibagi mr NaOH kali 1000 dibagi 1000 ml aquades, sehingga didapatkan 40 gram NaOH yang harus saya ambil untuk dilarutkan dalam 1000 ml aquades. Mau pakai lembu takar, gelas beker, mau pakai tambah magnetosiral ya silakan ya. Lalu saya mau buat larutan NaOH, dia 2 molar ya. Kalau yang ini tadi saya nggak setting ya, nggak setting
dalam bentuk masanya. Misalnya masanya mau setting 20 ya silakan, nanti juga bolak-balik aja ya. Tapi bolehlah saya bantu hitung. Saya mau setting dia 20 gram. Kalau 20 gram berarti 1 molar, sini 1 molar, sini 20 dibagi 40 dikali 1000 dibagi volume yang nggak ketahuan. Jadi tinggal 20 dikalikan 1000 konversinya dibagi 1 molar dikalikan 40. Nanti kalau kita nambahin 20 gram NaOH, volumenya Aquades itu 500 ml. Kalau 40 dia 1 liter atau 1000 ml. Oke. Saya lanjut di sini. Larutan NaOH 2 molar ya, 2 kali lipatnya natrium hidroksida. Sini saya setting adalah 1 liter Aquades, sehingga dengan rumus yang sama molaritas adalah massa dibagi mR kali 1000 per volume pelarut Aquades, didapatkanlah 80 gram. Jadi 1000 ml-nya Aquades itu adalah 80 gram. Bu, gimana kalau di setting ini 20? Ya bisa atuh. 2 molar sama dengan 20 gram dibagi 40 kalikan 1000 dibagi nggak ketahuan. Jadi 20 dikalikan 1000 dibagi 2 molar yang dikalikan dengan mR-nya. Jadi kalau kita nanti mau nambahin 20 gramnya NaOH, untuk membuat 2 molar itu butuh 250 ml. Untuk 2 molar. Oke. Saya lanjut. CuSO4, tembaga 2 sulfat 1 molar. Ini masih sama ya. Padatan juga yang dibuat ini ceritanya. Kok ibu bisa tahu sih kalau dia padatan nggak padatan? Gimana ya ngejelasinnya ya? Cu itu kalau di elektrolisis padatan. Yang ini loh. Lihat kalau Baginda Kaisar nanti meninggal, alamat mana? Zaman feodal, niat sang Prabu hancur hingga petelinggatan agama anggutan. Jadi saya bisa tahu Cu itu akan membentuk endapan. Karena ini CuSO4. Cu dan SO4. SO4 itu kan H2SO4 ya, itu asam kuat. Dan asam kuat punya H+ kan tadi di sana. H+ ini akan berubah menjadi H2O. Ya. Sehingga dengan model seperti itu, Cu-nya yang akan mengendap karena ada bentuk Cu letaknya itu hancur, H baru Cu. Lihat kalau Baginda Kaisar nanti meninggal. Hancur HCU. Cu lebih ke letaknya di sini, H di sini. Jadi posisinya Cu pasti endapan. Oke. Kalau kamu ingat deret volta, deret volta elektrolisis sudah tahu. Jadi dia pasti terbuat dari padatan. NaOH juga gitu ya modelnya ya. Tapi kalau yang analisis lain ya nanti ya. Ini teknis yang saya bahas. Oke, di sini jadi CuSO4 saya mau 1 liter Aquades. Oke, bisa. Jadi kamu tinggal buat di sini 1 molar zat pelarut dibagi mR-nya kali 1000 bagi 1000 ml Aquades. Sehingga didapatkan nanti kita ambil 159,5 gram. Kalau 20 gimana, Bu? Ya, gampang. 20 kalikan 1000 konversi dibagi 1 molar dikalikan mR-nya 159,5. Nanti butuh volumenya kalau kita mau larutin 20 gram itu dapatnya 125,391. Ya. Kalau misalnya saya salah hitung, Mbok di komen ya. Mbok dikasih tahu barangkali saya salah ucap, saya salah ketik. Oke. Terus sekarang saya mau buat larutan H2SO4 1 molar dan HCl 1 molar. Ini nggak akan bentuknya padatan, pasti cair. Pasti pengenceran yang dipakai. Oke. Ya. Dan udah umum ini sudah diketahui. H2SO4 larutan asam sulfat, HCl larutan asam klorida. Konsep yang dipakai di sini adalah konsep pengenceran, di mana konsentrasi awal dikalikan volume awal itu sama dengan konsentrasi akhir dikalikan volume awal ditambah Aquades. Di mana volume awal tambah Aquades ini adalah volume total.
Oke, hati-hati ya kalimat volume total itu. Nah, volume awal atau konsentrasi awal ini yang selalu diketahui karena kita tipenya pengenceran, ya. Karena kita kan sudah punya bahannya, kayak saya punya alkohol 70%, mau saya turunin jadi 50%. Kalau alkohol 70% mau jadi 90%, diuapkan, dievaporasikan dalam bahasa teknik kimianya. Oke, itu modelnya langkah pertama pengenceran menjadi 1000 ml larutan baru. 1000 ml itu adalah volume awal tambah volume aqueous arti di sini. Sedangkan langkah kedua pengenceran melalui kadar larutan awal. Pakai rumus yang rumus molaritas kan 2. Massa dibagi volume kali 1000 per volume dalam bentuk mili. Yang satunya, persen larutan dikalikan densitas dikalikan konversi angka 10 dibagi mR-nya. Kenapa? Larutan H2SO4 sering sekali dijual di umum itu dalam bentuk 98%. Alkohol 70%. Ya. Nah, hal-hal inilah yang kerap kita harus gunakan. Ya, jadi dia jadi fleksibel lah kalau saya bilang. Nggak usah dibingungin karena dia turunannya juga bisa dilakukan di sini. Kita punya konsep yang awal ini ceritanya. Ya, kita ambil dia ke bawah. M awal kali V awal, M akhir kali V awal tambah aqueous. M awal kita bisa ubah dengan persamaan ini. Turunkan di bawah sini, kalikan V awal. M akhirnya kita ganti lagi ke sini, ini segala macam. Lalu, angka di sini kan kalau pengenceran itu sama sebenarnya. Jadi ini bisa dicoret densitasnya, angka 10 bisa dicoret, MR bisa dicoret, ini bisa dicoret. Yang berbeda adalah persen larutan awal dikalikan volume awal. Persen larutan akhir dikalikan ini. Jadi, ekivalen kalau bahasanya. M awal itu akan ekivalen dengan persen larutan awal. Saya sudah jelaskan di video desinfektan untuk menghitung ini. Saya kasih tahu caranya. Jadi tidak ada masalahnya. Tapi kalau kamu ragu, silakan dilakukan step by step. Oke, langkah kedua digunakan apabila diketahui persentase awal larutan. Iya, misalnya saya punya bahan H2SO4, itunya 98% kadarnya. Bentar ya. Oke, di sini. Terus bagaimana Bu cara kita membuatnya? Ya, gampang atuh. Ya. Cara pembuatannya kita tentukan dulu. Misalnya dari berapa persen mau jadi berapa molar kita turunkan. 1 molar jadi larutan pertama 98%, jadiin 1 molar. Lah, molar ke persen teh jauh banget. Ya udah, nanti dijelaskan, tenang ya. Caranya ada 2, volume akhir yang ditentukan atau volume awal yang kita tentukan. Ya. Jadi misalnya kamu punya punya larutan 98%. Mau diencerin berapa? Mau totalnya 1000 ml. Oke, itu konsep yang A. Kalau konsep yang B, saya punya H2SO4 mau saya ambil 20 ml. Ya. Terus mau dijadikan 1 molar. Itu konsep yang B. Nah, sekarang akan saya uraikan ya. Uraikan yang A, volume akhir yang ditentukan. Volume akhirnya 1 liter. Volume akhir itu adalah volume awal ditambah volume aqueous. Lihat di sini tadi saya sudah bilang. Hati-hati di sini volume awal tambah volume akhir. Aqueous itu volume akhir. Awal, akhir. Oke, di sini saya balik lagi. Jadi volume akhirnya adalah 1000 ml. Dan saya mencari densitas pada saat keadaan suhu ruangan 25, yaitu 1,84 gram cm pangkat 3. Cm pangkat 3 itu ekivalen dengan mililiter. Ya. Kok mililiter ya? Bener nih, mililiter benar-benar. Kok jadi dikduk ya? Oke, saya sudah ada tahu MR-nya berapa, jadi saya gunakan nih. Molar sama dengan persentase larutan kalikan densitas kalikan konversi angka 10 dibagikan MR H2SO4. Nah, ini 98%. Saya kan nggak tahu molaritas awalnya berapa. 98% berapa molar sih? Saya nggak tahu. 98 kali 1,84 kali 10 dibagi ininya. Ya.
Di sini ya saya bilang hati-hati dengan satuannya ya di sini ya, karena di sini namanya molar itu kan mol per liter ya, hati-hati ya di sini ya. Jadi di sini dapatlah molarnya adalah 18,4. Ya, coba dicek lagi ya, saya khawatir saya salah ya. Molarnya 18,4. Nah, berarti 98% itu 18,4. Kamu bisa bayangin 18,4 molaritasnya kena kamu nyes. Ya, jadi tolong sepatu, baju lengan panjang tuh hati-hati. Dipakai, diterapkan agar hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang misalkan di luar di luar kuasa kita lah bahasanya ya, tidak terjadi. Nah, jadi sesama teman saling melihat, saling mengamati agar tidak terjadi kecelakaan selama praktikum. Oke, sebenarnya gampang asam sulfat ini ya. Kalau baunya langsung gini, udah tuh hati-hati ya. Sudah tahu 98% itu ekuivalen dengan 18,4 molar. Terus di sini kan kata dia mau dibuat jadi 1 molar. Kita kan mau buat 1 molar ceritanya. Ya udah diencerin. M awal, V awal, M akhir, V awal sama akhir. M awalnya 18,4, V awalnya saya belum nentuin berapa volume yang akan saya ambil. Terus M akhirnya 1 molar. Saya mau 1000 nanti yang jadi. Tulis. Sehingga V akhirnya, V awalnya arti kata H2SO4 98% itu yang saya ambil. Jadi H2SO4 yang 98% nih saya ambil nih 54,34 ml. Terus kamu bilang gini, aduh mak, koma-koma lagi bu, gimana nih? Ya pakai feeling lah ya, 55 mungkin kurang dikit kali ya. Saya inget tetes ya, 1 tetes, 20 tetes itu sama dengan 1 mili. 20 tetes, hati-hati ya dropletnya tuh ya. Kamu salah pegang ininya, apa sih namanya, ujung dari pipet tetes tuh, karet merahnya, karena dia bermain berdasarkan tekanan atau feeling kamu. Nah yang ujung ini nih yang jadi bahaya ya, 20 ya, inget banget, jangan sampai selip yang hitungnya. Itu pendekatan saja ya, pendekatan ya, tidak ke arah manapun. Jadi dengan 98% kita ambil 54,34,78. Aquadesnya berapa? 1000 bu. Salah, bukan 1000. Kan di sini udah dibilang awal sama aquades. Nah kita kan netapin 1000 totalnya. Volume akhir adalah awal tambah aquades. 1000 awalnya ada volume H2SO4 98% ditambah volume aquades. Jadi aquadesnya tuh 945,6522. Ya, jangan sampai salah. Lumayan 55 ya. Oke. Nah, caranya gimana Bu buatnya? Oke, saya jelaskan. Kita udah ambil nih. Ya, saya ambil nih misalnya dari sini ya. 50 seret pakai ini misalnya ya. 54 seret. Sudah selesai. Ini labu takar ya, masukin labu takar. Ini labu takar yang masukin sini. Nggak bisa ya ngambil langsung masuk ke labu takar tuh nggak. Jadi kayak bertahap gitu loh. Ambil, masukin dulu glass beaker, taruh pakai corong. Aduh, jadi ya untuk menjaga kehati-hatian ya, tangan bersarung ya, segala macam. Udah selesai, pakai corong lagi, tambahin dikit aquadesnya. Udah itu tutup rapat, kuncelang lagi begini. Udah itu tambahin lagi sampai dia volumenya aquades 94565,22, tutup lagi, kuncelang lagi. Aduh Bu, saya nggak yakin kalau itu berhasil, bahwa saya metode mengucapnya. Ya udah, tambahin magnetic sterol kalau memang laboratoriumnya menyediakan. Pakai puter. Selesai. Ya. Sudah itu, sekarang saya maunya H2SO4 saya tentuin 10 mili deh. Oke, silakan. Saya dari 98% H2SO4 ambil 10 mili. Aquadesnya berapa? Oke, hitung nih. 18,4 kali 10 dibagi 1 molar sama dengan 10 tambah volume aquades. Udah dapet, ternyata 184 ml. Kurangin 10,
Jadi Aquadesnya, kalau saya ambil 10 ml-nya H2SO4 98%, maka Aquadesnya nanti 174 ml untuk menjadi dari 18,4 jadi 1 molar. Sekarang kamu harus hitung, lihat kebutuhan kamu. H2SO4 saat praktikum butuh berapa sih? Ya, kalau butuh berapa maka sebenarnya rumus yang dipakai itu yang ini. Volume akhir. Misalnya pada pelaksanaannya butuhnya 2 liter total, ya dibuat 2,5 liter lah. Ya sudah di sini setting 2,5 liter. Nanti volume awal H2SO4 98%-nya berapa? Itu yang dilakukan. Jadi saya kasih 2 cara agar sesuai kebutuhan kamu butuh berapa sih H2SO4 1 molar itu selama praktikum selesai, ya, agar kita tidak membuang bahan-bahan begitu percuma, ya. Kok kayaknya praktikum ini ribet amat, Bu? Nggak ada tuh di buku panduan. Itulah bedanya antara teori di buku dengan di pelaksanaan. Namanya juga sampai ke lapangan, masalah di lapangan teh banyak, runyam. Tapi kalau sudah terbiasa dengan apa yang ada di lapangan, maka semua itu mudah teratasi. Karena yang kami ajarkan adalah kamu siap di lapangan. Secara teorinya sudah punya. Ari di lapangan teh kagak ada beginian. Sudah praktis saja. Tapi ketika kita mau masuk lapangan, teori harus juga punya. Kalau misalnya lupa, tinggal buka, oh ya buku yang itu. Lah kalau teorinya nggak punya, buku yang mana, konsep yang mana, saya pura-pura amnesia lah. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya ada kebutuhan seperti demikian. Oke, itu yang H2SO4. Udah selesai di sini, udah buat. Saran. Ketika ngambil H2SO4 konsentrasi atau bahan yang punya konsentrasi menuju 100%, hati-hati, baunya pekat, segala macam ya. Kalau kena dia korosif, dan kalau kena itu silakan siram dengan air mengalir dan segera laporkan penanggung jawab yang ada di laboratorium. Jangan macem-macem. Jangan berusaha menjadi pahlawan di sana, bahaya karena kamu tidak tahu actionnya ya. Itulah mengapa kita harus saling menjaga diri, saling melihat, jangan bercandaan di laboratorium. Kenapa? Ya lagi belajar. Ini bahan bukan benda tumpul, bukan benda tajam. Benda tajam itu bahaya, benda tumpul jauh lebih bahaya. Ini semua sebuah cairan tapi tidak boleh sembarangan. Kenapa? Kalau sudah kejadian segala macam ini kamu. Saya sudah cerita di desinfektan apa yang terjadi. Ya, jadi sekarang belajar dari apa yang sudah dialami. Ya, kalau bahan teknis mungkin ya tidak terlalu efeknya kalau dia analis bagaimana. Kalau terkena badan oke, kalau terkena dengan alat indera bagaimana ya. Jadi harus hati-hati, ini yang membedakan ketika kita teori, praktek dan kawan-kawan. Oke, saya lanjut ke pembuatan larutan HCl ya. Klorida ya. Saya nanggung soalnya ada satu lagi di sini ya. Ini HCl ini misalnya ya, saya buatkan dia 10 molar, mau dijadikan 1 molaritas. Caranya 2, volume akhirnya kamu tentukan sehingga volume awal HCl 10 molarnya berapa sih yang mau kita ambil. Yang kedua, HCl 10 molar kita tentuin mau berapa yang diambil. Nanti endingnya jadi berapa volume Aquadesnya kita sediakan volume Aquadesnya berapa. Oke, yang pertama saya cari dulu densitas dari HCl. Suhunya 25 derajat Celcius, saya ambil datanya. Saya hitung ya di sini, tapi kan di sini nggak pakai persentase ya Bu ya. Jadi sebenarnya densitas nggak dipakai. Emang enggak. Ya, karena tadi saya memisalkan 10 molar. Kalau misalnya HCl-nya persentase, maka data densitas dibutuhkan. Oke. 10 molar mau jadi 1 molar, saya tentukan volume akhirnya 1000, sehingga volume HCl yang harus diambil dalam HCl 10 molar itu adalah 100 ml. Ya. Dan volume Aquadesnya nanti adalah ya 1000 kurang 100, jadi 900 Aquades, 100 ml HCl yang 10 molar, nanti akan terbentuk HCl 1 molar totalnya 1000 ml.
Oke, yang kedua, tidak ditulis di sini karena tidak butuh densitas. Kamu bisa melakukan eksperimen ya dalam hitungan kamu. Nah, ini sama modelnya. Kita ambil dulu HCl-nya 100 ml. Dah, ya. Kita taruh ke dalam labu takar. Set, gini. Pakai corong ya, pakai corong ke sini. Sudah, tambahin aquades dikit-dikit pakai corong sedikit. Set. Tutup tuh ya. Tutup, kunclang. Buka lagi. Tambahin aquadesnya sehingga volumenya 900 ml dari aquades. Tutup lagi labu takar, kunclang. Nggak pede bu, keluarin hot plate-nya, magnetic stirrer-nya, jadi deh larutannya ya. Kita mencoba dengan menentukan volume awal. Monggo. HCl 10 molar, ambil 15 ml. Nanti aquadesnya berapa bu? Oh ternyata butuh 135 ml aquades. Monggo disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah jadi ketika kita melakukan seperti ini juga harus step by step ya. Kalau 135 jangan langsung. Dan kamu lihat ya, kalau kita pada akhirnya aquadesnya 135, volume HCl 10 molarnya 15, berarti kan totalnya 150. Jangan pakai labu takar 1 liter ya. Disesuaikan. Di sini 15 mili. Ini 135, totalnya 150. Sedangkan labu takar tuh ukurannya ada yang 100, 250 atau berapa. Ambil yang deket 250, jangan ambil yang 1 liter kegedean ya. Kayak gini nih. Isinya dikit, ininya gede banget ya. Nah, nih dikit, ini banyak banget. Jadi kita ambil yang 250 ml labu takarnya ya. Kita reaksikan. Jadi disesuaikan kebutuhan. Jangan sampai badan kamu S pakai baju XXXL ya. Kegedean ya. Seperti itu. Oke, di sini dulu karena ini sudah masuk prosedur ya. Nanti di prosedur ini ada prosedur acara 1, acara 2, acara 3 udah saya rangkumkan di sana. Ini yang part 4, nanti part 5 tentang prosedur semua, termasuk ada beberapa yang sudah saya tambahkan sih. Jadi saya kasih tahu analogi ke kamu ya. Yang warna-warna biru ini adalah kamu bisa ambil datanya di sana. Jadi kita bisa sedikit pendekatan lah sebenarnya, walaupun nggak bagus lah harusnya masuk laboratorium ya. Saya akan kasih tahu bagaimana mendapatkan data pendekatan. Bisa saya ngambil dari data internet dan kawan-kawan bisa saja. Karena yang saya butuhkan kamu adalah bagaimana kamu menganalisis data yang seakan-akan data itu adalah pengamatan kamu dan bagaimana kamu membahasnya. Itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di part 5-nya ya, tentang praktikum kimia untuk kamu. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di channel DCU. Like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu. Dan selamat pagi.